Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 153. Pipi Azarin langsung memanas. Tangannya yang tengah menggenggam sendok otomatis terhenti. Tapi, Bu, bukankah itu kamar Mas Din? Bagaimana kalau dia tidak suka? Pak Argatama yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bersuara. Din pasti suka, Nak. Selama yang mendekor itu istrinya sendiri. Azarin semakin tersipu. Senyum kecil terukir di wajahnya, dan dia pun mengangguk pelan. Kalau begitu, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Namun, sebelum obrolan itu berlanjut, seorang asisten rumah tangga datang dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya tampak panik. Bu, ada telepon dari Mas Davi. Dia menyerahkan ponsel yang sebelumnya tergeletak di meja. Bu Mahira menerima ponsel itu dengan santai. Sambil tetap menyantap sarapannya, dia menekan tombol pengeras suara. Iya, Nak. Ada apa? Kamu sudah sampai? Iya. Tanyanya menebak, karena dari seberang terdengar suara berisik seperti suasana bandara. Tidak ada jawaban langsung. Hanya terdengar helaan napas berat dari Davian. Bu Mahira mengernyitkan dahi. Azarin yang tadinya fokus dengan Alina, ikut menghentikan gerakannya. Pak Argatama yang semula masih menyuapkan makanan, kini menatap lurus ke ponsel dengan penuh perhatian. Ada apa, Nak? Tanya Bu Mahira lagi, kali ini nadanya terdengar lebih khawatir. Ibu sudah lihat berita pagi ini. Suara Davian terdengar berat. Berita. Bu Mahira bertukar pandang dengan suaminya. Berita apa? Hening sesaat, lalu terdengar suara napas Davian yang berat, seolah sedang menahan sesuatu. Berita pesawat Emirates yang hilang kontak, Bu. Seketika, ruangan terasa hening. Innalillahi. Seru Bu Mahira spontan, nyaris menjatuhkan sendok dari tangannya. Wajahnya langsung pucat, tangannya bergetar hebat. Pak Argatama segera meraih ponselnya, jemarinya lincah mencari berita terbaru. Wajahnya tegang, matanya menyipit saat membaca artikel yang muncul di layar. Sementara itu, Bu Mahira kembali menggenggam ponsel erat-erat. Kamu di mana sekarang, Nak? Tanyanya dengan suara gemetar. Di bandara, Bu, jawab Davian cepat. Tadi malam abang telepon, dia minta dijemput pagi ini. Tapi setelah salat subuh, aku lihat berita di televisi tentang pesawat Emirates yang hilang kontak setelah transit di Abu Dhabi. Azarin membeku di tempat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Napasnya tercekat. Matanya langsung menatap kosong ke arah ponsel di meja, sementara bibirnya sedikit bergetar. Bu, kita harus ke bandara sekarang. Ujar Pak Argatama tiba-tiba. Suaranya tegas, penuh urgensi. Kabar itu benar, Pak? Tanya Bu Mahira penasaran dengan suara bergetar. Namun, pria parubaya itu hanya mengangguk, tanpa berkata apapun. 2. Bab 111, menuju hari pernikahan. 100. Bu Mahira langsung berdiri, nyaris tanpa tenaga. Kakinya terasa lemas. Azarin pun ikut bangkit, tetapi tubuhnya gemetar hebat, seolah kekuatannya menghilang begitu saja. Ya Allah! Bisiknya lirih. Hatinya mencelos. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama, Din. Jangan sampai itu terjadi, ya Allah, kumohon. Aku ikut, Bu, ucapnya lirih. Bu Mahira mengangguk lemah. Iya, Nak. Ayo kita pergi. Tanpa pikir panjang, mereka semua segera bergegas ke bandara dengan hati yang penuh kecemasan. Komentar bab 2.9k. 3. Ayo bercerai, Mas Jenderal. 100. Bab 112, Tragedi Pesawat. Keramaian di Bandara Internasional Dubai semakin riuh.
Langkah Bu Mahira dan Pak Argatama tergesa-gesa, menyusuri lantai bandara yang dingin dengan wajah penuh kegelisahan. Azarin mengekor di belakang mereka, mendorong stroller yang digunakan Alina. Dia memilih stroller bukan hanya untuk kenyamanan Alina, tetapi juga agar gadis kecil itu tidak terpisah di tengah lautan manusia yang panik. Situasi di bandara penuh sesak. Isak tangis, suara berita yang diputar di layar-layar besar, serta petugas keamanan yang sibuk mengatur kerumunan semakin menambah ketegangan. Kabar hilangnya kontak Emirates Air telah menyebar luas, membuat banyak keluarga penumpang berdatangan dengan wajah penuh harap sekaligus cemas. Azarin menggenggam pegangan stroller lebih erat. Tangannya sedingin es, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Di sekelilingnya, ada jeritan ibu yang memanggil nama seseorang, ada pria yang menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar, dan ada anak kecil yang menangis dalam pelukan neneknya. Ibu sama Aza tunggu di sini dulu. Biar papa yang cek ke sana, ujar Pak Argatama. Suaranya berusaha terdengar tenang, meskipun sorot matanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Tapi, Pak, Bu Mahira menggigit bibirnya, tangannya mencengkeram lengan suaminya dengan erat. Ada ketakutan dalam matanya. Pak Argatama menepuk pundak istrinya dengan lembut, seolah ingin meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, dia sendiri tidak yakin. Pria parubaya itu mengedarkan pandangan ke arah Azarin dan Alina. Dua sosok yang begitu dicintai putranya. Bayangan wajah Din melintas di benaknya, membuat dadanya semakin sesak. Dia harus tetap kuat, harus tetap berpikir jernih. Tanpa membuang waktu, dia bergegas menembus kerumunan, mencoba mencapai pusat informasi. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat, lalu menekan nomor Davian. "Kamu di mana, Nak?" Tanyanya dengan suara agak nyaring. "Di depan, Pak. Papa udah sampai." Suara Davian terdengar serak, jelas dipenuhi kecemasan. "Tunggu Papa di situ. Papa lagi coba maju ke depan." Sambungan telepon diputus. Pak Argatama kembali berusaha menyelip di antara kerumunan. Tangis dan doa yang berulang-ulang dipanjatkan orang-orang di sekitarnya semakin menusuk hatinya. Langkahnya terasa berat, tetapi dia harus tetap maju. Hingga akhirnya, di tengah lautan manusia yang berdesakan, dia melihat tangan Davian terangkat, melambai ke arahnya. Begitu sampai di hadapan putranya, Pak Argatama menatap wajah Davian yang penuh emosi, marah, takut, dan ketidakpastian bercampur menjadi satu. "Ibu dan Mbak Aza di mana, Pak?" Davian langsung bertanya, suaranya tegang. "Mereka di belakang. Papa minta mereka menunggu di sana," jawabnya cepat. "Bagaimana? Kamu sudah dapat informasi?" Davian menggeleng pelan. "Belum ada kabar selain hilang kontak, Pak." Pak Argatama mengusap wajahnya yang mulai basah oleh keringat. Napasnya terasa berat. 4. Bab 112, Tragedi Pesawat. 100. "Pesawat apa yang abangmu naiki?" Tanyanya, berharap ada secercah kepastian. "Abang gak bilang, Pak. Semalam saat aku baru saja sampai di Dubai, karena ibu ngelang aku ke rumah utama, jadi aku sempat telepon abang. Dia bilang pesawatnya transit di Abu Dhabi karena cuaca buruk. Transitnya 9 jam. Dia cuma minta aku jemput pagi ini. Dia sama sekali gak menyebutkan maskapainya." Tanyanya sekali lagi, seperti tak mau melewatkan detail sekecil apapun. Davian mengusap wajahnya dengan kasar. "Gak, Pak." Pak Argatama menekan rasa frustrasi yang mulai menggerogoti kesabarannya. "Kamu sudah tanya identitas semua penumpang di pusat informasi." Davian kembali menggeleng. "Petugas masih menginput data penumpang, Pak. Banyak yang bertanya hal yang sama.
Mereka bilang nama-nama penumpang akan diumumkan di papan informasi. Pak Argatama terdiam. Tenggorokannya tercekat, dadanya terasa seperti dihimpit ribuan batu. Pandangannya menatap kosong ke arah layar informasi yang masih menampilkan status hilang kontak di samping nomor penerbangan Emirates Air. Air matanya tertahan. Dengan suara bergetar, dia berbisik, "Astagfirullah, ya Allah, lindungi anakku." Sementara itu, Bu Mahira meminta Azarin duduk di ruang tunggu. Mereka tidak bisa menerobos kerumunan, meskipun hatinya ingin berlari mencari Din. Napasnya terasa sesak, seakan-akan dadanya menahan beban yang terlalu berat. Azarin mengatupkan kedua tangan, jemarinya saling menggenggam erat, berusaha menyalurkan segala kecemasannya ke dalam doa yang lirih. "Ya Allah, lindungi dia. Kumohon, jaga dia." Matanya terpejam, tetapi pikirannya berkelana, dipenuhi ketakutan yang sulit dia redam. 4 hari lagi, seharusnya mereka berangkat ke Tanah Suci. Sebuah awal baru yang seharusnya indah. Tapi kini, dia justru duduk di sini, menunggu kabar tentang pria yang hampir menjadi suaminya, pria yang baru saja mengisi hatinya, yang tanpa sadar telah dia cintai begitu dalam. Kenapa, ya Allah? Kenapa ujian ini begitu dahsyat? Bunda, nangis. Suara polos itu membuyarkan lamunannya. Azarin membuka mata, menatap sepasang mata bening Alina yang sejak tadi duduk di stroller. Gadis kecil itu menatapnya dengan ekspresi polos, penuh keheranan. Meski wajahnya tertutup cadar, tetapi air mata yang menetes tak bisa dia sembunyikan. Azarin segera mengusap sudut matanya dengan ujung lengan gamisnya, mencoba tersenyum meski hatinya bergetar hebat. "Maafkan Bunda, iya." Bunda tiba-tiba nangis, katanya, berusaha menenangkan Alina. Bu Mahira yang duduk di sampingnya mengusap lembut pundaknya. Ada tatapan iba di matanya, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan. "Bunda rindu sama ayah?" tanya Alina lagi, suaranya polos namun menggetarkan hati. Azarin terkekeh pelan di balik cadarnya, tetapi suara tawanya bercampur dengan isakan yang sulit dia bendung. Dadanya bergemuruh. "Iya, Bunda rindu," jawabnya lirih, jujur dari lubuk hatinya. Alina ikut tersenyum. Alina juga rindu ayah. Azarin tak sanggup lagi. Dia membungkuk, merengkuh tubuh mungil itu dalam pelukannya. Tangannya. 5. S100. Bab 112, Tragedi Pesawat. Membelai lembut rambut Alina, berharap mendapat ketenangan dari kehangatan tubuh gadis kecil itu. "Doain ayah, iya. Biar cepat datang," bisiknya di telinga Alina sebelum akhirnya melepaskan pelukan. Alina mengangguk semangat. "Iya, Bunda. Ayo kita berdoa." Tangan mungilnya terangkat di depan dada, lalu menoleh ke arah neneknya. "Nenek juga doain ayah, iya." Bu Mahira menelan ludah, lalu mengangguk. Tatapan matanya penuh dengan kesedihan yang tak bisa dia sembunyikan. Azarin menatap gadis kecil itu dengan haru, sementara suara cadel Alina mulai mengalun dalam doa. Doa yang sederhana, khas anak-anak. "Ayah, cepat datang. Alina, Bunda, dan Nenek rindu sama ayah," bisiknya dengan suara sendu. "Ya Allah, lindungi ayahku." Azarin meremas dadanya pelan, seakan ingin mengusir rasa sesak yang kian menumpuk di sana. Air matanya mengalir, bukan sekadar rindu yang dia rasakan, melainkan ketakutan yang mencekam. Dia tak ingin kehilangan, dia tak ingin Tuhan mengambil seseorang yang baru saja dia letakkan dalam hatinya dengan begitu dalam. "Ya Allah, jika pesawat itu jatuh ke laut, maka kumohon jangan Engkau ambil raganya. Biarkan dia mengarungi ombak, biarkan dia bertahan melawan gelombang, asalkan Kau kembalikan dia padaku. Jika pesawat itu jatuh ke gunung,
kumohon jangan engkau rebut jiwanya. Biarkan angin membisikkan harapanku padanya, biarkan dia menemukan jalan pulang melewati rimbunnya semesta, asalkan kau izinkan aku melihatnya kembali. Azarin menggigit bibirnya, menahan isak yang semakin keras. Hatinya bergetar dalam kepasrahan. Aku tidak ingin berjodoh dengan maut, ya Allah. Kumohon, kembalikan dia kepadaku. Aku tidak ingin kehilangan orang yang telah kau tanamkan dalam hatiku. Orang yang telah kau pilihkan dalam istiqarahku, dalam doaku. Alina membuka matanya perlahan, menatap sang ibu yang tak hentinya meneteskan air mata. Hatinya yang polos merasakan kesedihan yang begitu besar di dada Azarin. Namun, dia tidak bertanya, hanya diam dan menggenggam satu tangan Azarin, seakan ingin mengatakan bahwa dia juga menunggu, dia juga merindukan, dan dia juga berdoa dengan harapan yang sama. Sementara itu, Azarin terus berdoa dalam hatinya, menggantungkan harapannya pada langit, pada takdir, pada keajaiban. Dia hanya ingin Din kembali dengan napas yang masih berembus, dengan senyum yang masih bisa dia lihat, dengan tatapan cinta yang masih bisa dia lihat. Di tengah suasana duka yang menggantung di udara, ponsel Azarin berdering, memecah keheningan yang sejak tadi terasa menyesakkan. Dia mengusap air matanya terlebih dahulu sebelum meraih ponsel yang tersampir di tas kecil di pundaknya. Nama Umi tertera jelas di layar, seketika jantungnya berdetak lebih cepat. Ada keraguan yang menyesakkan dada, mengingat dia belum siap mendengar pertanyaan tentang Alea atau pernikahannya yang semakin dekat. Bu Mahira, yang sejak tadi mengamati, menyentuh lembut pundak calon menantunya. Angkat, sayang. Hatimu sedang kosong, tapi suara ibumu bisa penenang. Azarin mengangguk lemah, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Umi, sapanya dengan suara lirih. Waalaikumsalam, Nak. Suara ibunya terdengar cemas, membuat dada Azarin semakin sesak. Namun, dia memilih diam, menunggu ibunya melanjutkan. 6. S100. Bab 112, Tragedi Pesawat. Kamu di mana sekarang? Azarin menelan ludah, mencoba menenangkan getar suaranya. Di bandara, Umi. Ada apa? Kamu, sudah dengar kabar pesawat Emirates yang hilang kontak? Suara Herlina melemah di ujung sana, nyaris seperti bisikan. Tanpa sadar, Azarin mengangguk lemah, meskipun ibunya tak bisa melihat. Iya, Umi. Hati Umi gak enak, Nak. Azarin mengepalkan tangan, berusaha mengumpulkan keberanian. Belum ada kepastian, Umi, suaranya bergetar, seakan-akan kalimat itu tak ingin keluar dari bibirnya. Ya Allah. Herlina bergumam cemas, suaranya terdengar semakin sendu. Umi lihat berita pagi ini, katanya pesawat yang menuju Dubai hilang kontak. Semoga saja Din Galk ada di pesawat itu, ya. Azarin menutup mata erat, seolah dengan begitu ia bisa menghentikan badai yang mengamuk di dalam dadanya. Terima kasih, Umi, suaranya hampir tak terdengar, seperti seluruh energinya terserap dalam pusaran kecemasan yang tak berujung. Keheningan menyelimuti sesaat, sebelum suara lirih Herlina kembali terdengar. Maafkan Umi, Nak. Maaf karena selalu terlambat memahami lukamu. Maaf karena ketika kamu terluka, Umi tak pernah menjadi orang pertama yang memelukmu. Dada Azarin semakin sesak. Setiap kata ibunya terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk bagian terdalam hatinya. Kenapa justru di saat seperti ini Umi mengatakan ini? Titip salam dan maaf Umi untuk Bu Mahira, ya. Semoga beliau diberi kesabaran.